Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan dari MK Mekanika Fluida yang tugas dari Bapak Dedi Supriyatna. Yang beranggotakan, yang pertama ada Yudi Oktavia Ramadan, kemudian yang kedua ada Sahril Sabirin, yang ketiga ada Andika Cahya, yang keempat saya sendiri yaitu Ardika Ahmad, dan yang terakhir ada Paris Ahmad Irfani. Langsung aja ke materi yang pertama, yaitu gaya tegangan permukaan yang akan dibacakan oleh Sahril Sabirin. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan gaya tegangan permukaan. Apa sih itu gaya tegangan permukaan? Itu merupakan gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. Hal ini disebabkan oleh gaya-gaya tarik yang nggak seimbang pada antar muka cairan atau tegangan permukaan. Bisa juga fenomena menarik yang terjadi pada zat cair atau fluida yang dalam keadaan diam atau statis. Untuk rumusnya itu F dibagi D atau Y sama dengan F dibagi 2I. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Andika. Kepada Andika dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sini ada manfaat tegangan permukaan, yaitu dalam mempengaruhi penyerapan obat pada bahan pembantu padat pada persediaan obat. Yang kedua ada penetrasi molekul lewat membran biologis. Dan yang ketiga, pembentukan dan kestabilan emulsi dan dispersi partikel nggak larut dalam media cair buat membentuk sedia suspensi. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Paris Ahmad. Dipersilahkan. Oke, selanjutnya yaitu ada penyebab terjadinya tegangan permukaan. Penyebab terjadinya tegangan permukaan itu karena adanya kohesi di bawah zat cair yang lebih besar daripada kohesi di permukaan zat cair. Jadi permukaan air akan cenderung mengerut dan membentuk luas permukaan sekecil mungkin. Hal ini bisa membuktikan kalau titik-titik embun yang menempel di atas rumput berbentuk seperti bola karena luas permukaan terkecil yaitu bangun yang berbentuk bola. Besarnya tegangan permukaan dipengaruhi oleh suhu. Jadi, kalau semakin tinggi suhu zat cair, semakin kecil tegangan permukaannya. Sedangkan kalau semakin kecil tegangan permukaan, semakin besar atau baik kemampuan air buat membasahi benda. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sahril. Dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi tegangan permukaan. Itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada suhu, yang kedua ada zat ralut, yang ketiga ada surfaktan. Suhu itu tegangan permukaan menurun dengan meningkat suhu karena meningkatkan energi kinetik molekul. Kalau zat terlarut itu menambahkan zat terlarut dalam suatu cairan akan meningkatkan vikositas larutan, jadi tegangan permukaan akan bertambah besar. Yang terakhir surfaktan merupakan zat yang bisa mengaktifkan permukaan. Itu karena cenderung buat terkontraksi pada permukaan. Contohnya itu sabun. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andika. Kepada Andika dipersilakan. Di sini ada penerapan tegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu sabun cuci sengaja dibuat untuk mengurangi tegangan permukaan air. Jadi bisa meningkatkan kemampuan air buat membersihkan kotoran yang melekat pada pakaian. Yang kedua, mencuci pakaian dengan air hangat atau air panas lebih bersih. Karena dengan suhu yang tinggi, tegangan permukaan akan semakin kecil dan kemampuan air buat membasahi pakaian yang kotor lebih meningkat lagi. Yang ketiga, ada alkohol dan antiseptik pada umumnya punya kemampuan buat membunuh kuman dan punya tegangan permukaan yang rendah, jadi bisa membasahi seluruh permukaan kulit yang luka. Yang keempat itu ada itik dan angsa, bisa berenang dengan terapung di atas permukaan air karena bulu-bulunya nggak basah oleh air.
kalau air itu kayak kalau air dicampur dengan detergen maka tegangan permukaan akan mengecil. Itik dan angsa yang berenang bulu-bulunya akan basah. Jadi itik dan angsa tersebut bisa aja tenggelam. Yang terakhir ada gelembung yang dihasilkan oleh air sabun merupakan salah satu contoh adanya tegangan permukaan. Baik, selanjutnya yaitu ke materi permukaan batas atau lapisan batas yang akan disampaikan oleh Faris Ahmad. Kepadanya dipersilakan. Oke, di sini ada pengertian lapisan batas. Lapisan batas adalah suatu lapisan yang terbentuk di sekitar penampang yang dilalui oleh fluida tersebut karena mengalami hambatan yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor gesekan dan efek-efek viskos. Lapisan batas pada aliran internal akan berkembang terbatas sampai dapat meliputi seluruh penampang aliran fluida dan hanya terjadi pada daerah di sekitar lubang masuk aliran sehingga pada umumnya dapat diabaikan dan aliran dianggap seragam. Oke, selanjutnya yaitu materi kapilaritas dan penurunan rumus gejala kapilaritas. Yang pertama akan disampaikan oleh Sahril Sabirin, kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Pengertian kapilaritas. Kapilaritas adalah gejala naik atau turunnya permukaan fluida dalam pipa sempit kapiler. Nah, pada percobaan ini, air berwarna kuning dan air berwarna biru akan merserap melalui celah-celah sempit pada tisu sehingga akhirnya menetes pada gelas yang berada di tengah. Hal ini merupakan contoh dari kapilaritas atau disebut juga dengan gaya kapiler. Dilanjut, Sahril Sabirin. Terima kasih. Untuk penerapan kapilaritas itu contohnya penerapan dalam kehidupan salah satunya yaitu kompor minyak tanah. Pada kompor minyak tanah, peristiwa kapilaritas dimanfaatkan agar minyak tanah yang berada bagian bawah kompor bergerak naik melalui sumbu kompor yang terbuat dari kain yang berpori-pori kecil sehingga api dapat terus menyala. Contohnya gambar di kanan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Andika. Kepada Andika dipersilakan. Di sini ada rumus kapilaritas. Pada peristiwa kapilaritas kita bisa menghitung naik dan turunnya permukaan fluida. Nah, untuk menghitungnya kita bisa menggunakan rumus seperti berikut. Dilanjut, Andika. Tegangan permukaan pada rumus tersebut maksudnya adalah gaya yang bekerja pada tiap satuan panjang bidang permukaan fluida. Gaya ini timbul karena adanya gaya tarik-menarik molekul fluida sehingga pada permukaan seolah menimbulkan lapisan tipis yang mempunyai cenderung menyusut pada luasan permukaan. Itulah yang menyebabkan tetesan air akan membentuk bulatan saat jatuh di udara. Sedangkan sudut kontak yang dimaksud dalam rumus tersebut bisa kita peroleh dengan mengukur sudut yang dibentuk antar perpanjangan manikus dengan dinding wadahnya. Manikus sendiri merupakan bentuk yang seolah melengkung pada fluida yang dipengaruhi oleh sudut kontak. Ada dua macam manikus cekung, sudutnya bernilai 0 sampai 90 derajat. Sedangkan untuk manikus cembung, sudutnya bernilai 90 derajat sampai 180 derajat. Coba perhatikan gambar di bawah ini untuk tahu perbedaan antara manikus cekung dan manikus cembung. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Faris. Kepada Faris dipersilakan. Oke, bisa dilihat dari gambarnya. Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa saat terjadi meniskus cekung, permukaan fluida dalam pipa kapiler akan naik. Sebaliknya, saat terjadi meniskus cembung, permukaan fluida dalam pipa kapiler akan turun. Meniskus cekung terjadi pada air yang berada dalam wadah kaca. Karena air memiliki gaya adhesi lebih besar atau kuat dibandingkan gaya kohesinya, sebaliknya, meniskus cembung terjadi pada raksa yang berada dalam wadah kaca. Karena raksa memiliki gaya kohesi lebih besar dibandingkan gaya adhesinya. Dilanjut. Oke, selanjutnya, apa itu gaya kohesi dan adhesi? Kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang sejenis, sedangkan adhesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang berbeda jenis.
Jika gaya kohesi lebih besar daripada gaya adhesi, maka akan timbul meniskus cembung pada permukaan fluida. Contohnya yaitu raksa yang berada dalam wadah kaca. Sebaliknya, jika gaya adhesi lebih besar daripada gaya kohesi, maka akan timbul meniskus cekung pada permukaan fluida. Contohnya yaitu air yang berada dalam wadah kaca. Baik, selanjutnya yaitu materi viskositas, teori Stokes, dan kecepatan terminal. Yang pertama akan dibacakan oleh Saril, kepadanya dipersilakan. Pengertian vikositas. Vikositas merupakan ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Semakin berat vikositas fluida, maka semakin sulit suatu fluida untuk mengalir dan juga menunjukkan semakin sulit suatu benda bergerak di dalam fluida tersebut. Di dalam zat cair, vikositas dihasilkan oleh gaya kohesi atau gaya tarik-menarik atau antar molekul yang sama antara molekul zat cair. Dalam gas vikositas timbul sebagai akibat tumbuhkan antar molekul gas. Contohnya seperti gambar tersebut. Dilanjut. Nilai vikositas tiap fluida berbeda menurut jenis material tempat fluida tersebut mengalir. Tingkat kekentalan suatu fluida juga dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhu zat cair, semakin kental zat cair tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi vikositas, yang pertama itu fluida yang digunakan, yang kedua ada luas menampang objek yang digunakan, dan yang terakhir adalah temperatur sedikit pengaruhi kekentalan dari fluida tersebut. Dilanjut pada Saril. Untuk koefisien vikositas, F sama dengan Na V dibagi 1, di mana satuan S1 untuk koefisien vikositas adalah Newton second per meter kubik atau Pascal. Second PA S benda PA dikali S. Benda yang bergerak dalam fluida kental mengalami gaya gesek yang besarnya dinyatakan dengan persamaan, yaitu F sama dengan Na buka kurung V dibagi I tutup kurung, di mana N itu koefisien vikositas, yang dimana Newton per meter kubik sama dengan PA dikali S. F sama dengan gaya, yang L itu jarak, A itu luas permukaan, V adalah laju. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andika, kepada Andika dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada koefisien viskositas fluida dihitung dengan persamaan, yaitu N sama dengan 2 dibagi 9 R pangkat 2 G dibagi V buka kurung P apa sih itu? Ya itu pokoknya keterangannya itu bisa dilihat. P absen. P apa Ril? Maaf Ril. Absen ya? Ya P P absen. P absen dikurangin P. Next Bang. Dilanjut. Ini contoh nilai viskositasnya ya. Iya, ini contoh nilai dilanjut. viskositas. Hukum Stokes, bila sebuah bola bergerak dalam suatu fluida yang diam, maka terhadap bola itu akan bekerja gaya gesek dalam bentuk gaya gesekan yang arahnya berlawanan dengan arah gerak bola tersebut. Syarat-syarat berlakunya hukum Stokes: 1. Ruang tempat fluida terbatas. Yang kedua, tidak ada turbulensi atau gerak bergolak tidak teratur yang merupakan ciri gerak cat yang mengalir di dalam fluida. Yang ketiga, kecepatan V tidak besar sehingga aliran masih linear. Dilanjut, Andika. Persamaan hukum Stokes. Yang pertama itu gaya gesekan terhadap bola yang bergerak di dalam fluida diam disebut dengan gaya Stokes. Yang kedua ada gaya gesekan Stokes dirumuskan dengan F sama dengan 6 dibagi 6 V Rn. Next. Akan dibacakan oleh Faris, kepada Faris dipersilakan.
Oke, selanjutnya itu ada kecepatan terminal. Jika sebuah kelereng dijatuhkan ke dalam seember air, posisi awal jatuh sudah di dalam air. Kecepatan kelereng tersebut di dalam fluida akan semakin membesar sampai mencapai kecepatan maksimal yang nilainya tetap. Kecepatan inilah yang disebut dengan kecepatan terminal. Bisa dilihat rumusnya pada gambar di kanan. Oke, next. Dilanjut. Gaya yang berlaku pada kecepatan terminal. Yang pertama ada gaya berat, yaitu rumusnya W sama dengan M titik G arah ke bawah. Kedua ada gaya tekan ke atas oleh air atau gaya Archimedes, yaitu FA sama dengan P titik G titik H. Yang ketiga ada gaya hambatan oleh fluida atau gaya Stokes, Fs sama dengan 6 N VU N RV. Gaya ada tiga lagi nih, gaya berat bola W berarah vertikal ke bawah, gaya Archimedes FA berarah vertikal ke atas, gaya Stokes FS berarah vertikal ke atas. Next. Dilanjut. Persamaan kecepatan terminal. Kecepatan terminal dirumuskan dengan persamaan berikut. Vt sama dengan G VB dalam kurung PB min P1 dalam kurung per 6 VNR. Untuk benda yang berbentuk bola dengan jari-jari R, maka volume benda VB sama dengan 4/3 VR3 sehingga VT sama dengan G 4/3 VR3 PB min P1 per 6 VNR. Vt sama dengan 2/9 R2G per N dalam kurung PB min PF dalam kurung. PB sama dengan volume benda, Vt sama dengan kecepatan terminal atau MS, R sama dengan jari-jari bola atau M, G sama dengan gravitasi dalam kurung MS min 2, N sama dengan koefisien viskositas dalam kurung kilogram M min 1 S min 1, PB sama dengan sejenis benda dalam kurung KG M min 3, PF sama dengan sejenis fluida dalam kurung KG M min 3. Oke, baik. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.